Oke, banyak banget yang minta gue bandingin iPhone 13 ini sama Samsung A56 dan S24 FE. Ini dia, gue bakal bahas dari berbagai aspek, mulai dari desain feel, display, performance, baterai, kamera, AI, dan berbagai macam hal penting lain yang kalian mesti tahu. Buat mutusin, mending mid-range selaris Samsung A56, HP dengan brand paling dipuja iPhone 13, atau flagship terjangkau Samsung S24 FE. Yuk kita bahas. Secara desain A56 sama S24 FE masih sealiran ya, beda di kamera modul aja, dimana tiap lensanya A56 digabung jadi satu, sedangkan S24 FE dipisah. Kalau iPhone beda sendiri dia, terkesan jadul, tapi nggak bisa dipungkiri daya tarik logo Apple-nya pasti banyak yang jadiin alasan buat pakai HP ini. Yang mana nggak ada yang salah juga ya, tiap orang beda preferensi. Cuma buat gua, kalau diurutin secara desain, paling suka di A56, habis itu S24 FE, dan posisi ketiga iPhone 13. Untuk feel genggam ketiga HP ini, punya feel premium ya, karena bermaterial back kaca dan frame metal. Paling kalau tanpa case, A56 agak sedikit tajam di bagian frame dibanding S24 FE sama iPhone 13, yang cenderung tumpul tuh. Tapi perlu diingat, A56 ini udah jauh lebih baik kalau dibanding model sebelumnya yang lebih tajam lagi. Selain itu karena iPhone 13 punya ukuran yang paling kecil dan enteng juga, kalau dipakai satu tangan lebih nyaman. Buat nonton pun sebenarnya masih oke, bukan yang kekecilan kayak seri iPhone 13 mini ya, yang ukurannya di 5,4 inch. Cuma ya kalau dibandingin sama duo Samsung ini jelas lebih puas nonton di sana. Selisihnya cukup jauh di 6,7 inch. Belum lagi kalau buat baca komen di sosmed yang ditampilin lebih banyak. Udah sih, itu aja yang menurut gua kalian mesti tahu. Lanjut kita ke layar. Oke, yang mana secara bezel iPhone 13 paling tebel nih untuk bagian samping. Tapi buat dagu justru kebalikan, dimana doi bisa dibilang paling tipis di antara kedua HP lainnya. Karena emang bezelnya iPhone 13 ini bisa dibilang simetris. Terus dia juga ada notch yang cukup ngeganggu buat nonton ya. Sedangkan duo Samsung cuma setitik aja yang masih bisa ditolerir. Cuma ada yang lebih penting dari bezel, ya itu refresh rate di iPhone yang masih 60Hz. Bener-bener deal breaker sih. Scroll sana sini terus buka tutup app berasa patahnya. Kalian bisa lihat perbedaannya saat gua slow-mo. Tapi hal ini nggak berlaku buat teman-teman yang di saat bersamaan nggak punya gadget lain dengan refresh rate tinggi ya. Jadi nggak ada perbandingan langsung. Cuman buat gue yang sering pakai gadget 120Hz bakal berasa. Habis itu buat tingkat kecerahan secara angka duo Samsung ini lebih tinggi. Dan terbukti kalau gue cek langsung di outdoor, emang berasa iPhone lebih redup dengan settingan brightness yang full. Terakhir untuk always on display, sayangnya waktu iPhone 13 rilis di tahun 2021, Apple kayak masih belum tahu apa itu AOD deh. Jadi fitur ini nggak ada. Baru di iPhone 14 Pro ke atas fitur ini dimunculin. Tapi itu pun buat varian Pro aja ya. Dan ada yang tahu kenapa? Alasannya, karena iPhone Pro tadi punya refresh rate dinamis dari 1 sampai 120Hz. Sehingga saat AOD-nya jalan, mereka bisa set refresh rate-nya ke 1Hz, supaya bisa lebih menghemat baterai. Sedangkan kalau buat duo Samsung ini dan kebanyakan Android lain di kelas yang sama, fitur always on display udah pasti ada. Nah, lanjut kita ngomongin performance dan baterai buat jalanin berbagai macam tes di sini. Yang disclaimer dulu, kalau ketiga HP ini bukan HP baru. Cuman ya, secara penggunaan juga bukan yang berat-berat amat. Khusus buat iPhone 13, kalau gue cek baterai health-nya juga masih tinggi di 98%. Pertama, gue pastiin ketiga HP ini sama-sama di 100% dengan settingan yang sama ya. Terus update software udah terbaru, yang mana S24 FE-nya udah sempet gue update ke One UI 7 Android 15. Beda dari video duel sebelumnya sama A56 kemarin yang masih di One UI 6. Jadi sekalian kita bisa tahu nih apakah ada perbedaan. Habis itu refresh rate di Samsung gua set adaptif, yang artinya bisa dinamis ke 120Hz. Sebelum beberapa dari kalian ada yang komplain, Gajul tuh bang, harusnya sama-sama 60Hz. Gue cuman mau bilang, karena di bagian layar tadi gue udah bilang ini salah satu keunggulan di Samsung. Kalau pas di performance nggak dipakai, ya jadi kurang berimbang aja nggak sih tesnya? Aman ya? Oke, next tes pertama Antutu. Yang sebenarnya kalian nggak bisa bandingin hasil Android sama iOS secara langsung sih, karena di website mereka sendiri ada bilang. Gue lakuin ini lebih ke kasih info skor aja tiap-tiap HP tanpa dibandingin. Sama sekalian kita lihat suhu dan daya tahan baterainya. Yang mana iPhone paling adem sekitar 39,3. Habis itu ada S24 FE yang cukup tinggi di 45,3. Dan terakhir A56 di 40,1 derajat. Habis itu kita ke Geekbench, yang mana untuk single core iPhone punya skor paling tinggi 2200-an. Tapi multi-core-nya tetap S24 FE lebih baik di 6400-an. Selisih 900-an poin dari iPhone.
Terus untuk benchmark terakhir 3D Mark Stress Test, skornya sesuai urutan nih. Paling tinggi di S24 FE, terus kedua iPhone, dan terakhir A56. Dengan stabilisasi yang kebalikannya. Paling baik di A56 dan paling rendah 53% di S24 FE. Sampai saat ini secara persentase A56 paling awet nih dengan baterai masih sisa 89%. Habis itu di iPhone 83 dan S24 FE 81. Kita lihat nanti sampai akhir tes ya, kira-kira sisa berapa. Oke, sekarang kita ke sesi 2, yaitu tes keseharian yang lebih manusiawi. Jadi nggak cuma angka-angka benchmark doang. Yaitu pertama nonton video YouTube selama 30 menit. Yang mana konsumsi daya paling tinggi ada di iPhone, berkurang 4%. Diikutin S24 FE dan A56 dengan suhu yang sama-sama aman di sekitar 31 derajat. Lanjut record video 4K 30 selama 30 menit. Yang hasilnya iPhone lagi-lagi berkurang paling banyak di 11%. Habis itu 9% untuk S24 FE dan 8% di A56. Dengan suhu yang sedikit lebih adem di iPhone. Terus A56 dan terakhir S24 FE. Next kita tes download barengan dari Google Drive sekitar 1 gigaan. Yang mana S24 FE bisa kelar duluan ya. Dengan posisi A56 dan iPhone yang masih seuprit-iprit banget. Jadi gue tunggu lamaan dikit dan posisi kedua ada di A56. Dengan posisi iPhone yang masih setengah tuh. Terus biar lebih yakin, gue coba sekali lagi. Tapi urutan downloadnya iPhone jalan dulu. Habis itu gue kasih jeda 5 detik baru A56. Dan 5 detik lagi S24 FE. Hasilnya S24 FE bisa finish pertama lagi. Setelahnya nggak gue lanjutin sih. Tapi posisi kedua harusnya A56 yang udah setengah. Dan terakhir iPhone 13. Habis itu, dari footage tadi gue pakai buat tes rendering KineMaster yang editannya gue kasih zoom dan satu filter dengan file output 4K 30 yang bitrate-nya gue samain di 64 Mbps atau bitrate mentok di iPhone 13. Hasilnya, udah diduga ya S24 FE bisa kelar duluan, terus 42 detik kemudian iPhone 13 dan terakhir A56. Terus di akhir tes ini, sisa baterai A56 yang paling awet di 76%, sedangkan tempat kedua S24 FE 66, dan terakhir selisih 2% aja di iPhone 13 64. Terus gue juga sempat kasih konsumsi daya dalam mAh ya, yang mana patut diapresiasi kalau iPhone 13 justru yang paling hemat. Total berkurang 1100-an mAh, selisih tipis dari A56. Walaupun tetap sih pada akhirnya yang kita lihat itu pengurangan dalam persentase. Nggak ada tuh yang bilang, baterai gue berkurang 129 mAh guys. Nggak ada ya. Jadi maksud gue ngomong ini supaya Apple bisa yuk kapasitas baterainya digedein lagi. Karena secara konsumsi daya udah hemat banget. Oh ya sorry guys, gue lupa gamingnya belum. Jadi di sini gue tes Genshin Impact highest 60 fps dan performance paling baik ada di iPhone 13 ya. Dengan fps rata-rata di 54,7. Habis itu kedua ada S24 FE dengan 51,8 dan terakhir A56 di 45,2. Grafik di iPhone 13 ini cukup menarik karena sampai menit ke-11 bisa dibilang rata-rata di 60 fps dengan drop kecil beberapa kali aja. Tapi habis itu sempat bergejolak sekitar 40 fps selama 6 menit. Terus bisa stabil lagi naik di atas. Gua rasa sih kalau dilanjutin bakal ada momen dia bakal drop lagi ya. Dan tunggu sampai suhunya udah stabil baru bisa rata naik lagi. Mungkin. Sedangkan buat suhu, duo Samsung hampir mirip di 44 derajat. Dan iPhone sedikit lebih rendah di 1 derajatan, yaitu 43-an. Terakhir buat baterai, S24 FE paling memakan daya, berkurang 14%, diikutin iPhone 12, dan yang paling awet A56 berkurang 9% aja. BTW guys, biar usaha gue bikin video perbandingan ketiga HP ini gak sia-sia, jangan lupa bantuin gue buat like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum. Ya, siapa tahu collab sama Gadgetin bisa tercapai akhir tahun ini? Mohon dukungannya ya, thank you. Oke, buat kamera kita bahas kilas aja ya. Yang mana untuk foto ultra wide iPhone terlihat lebih warm dan cerah. Tapi yang dikorbanin dynamic range di langit yang sebagian jadi putih. Kalau duo Samsung bisa dibilang lebih balance sih. Habis itu buat lensa wide A56 punya gambar yang lebih warm atau kekuningan gitu di antara kedua HP lainnya. Dan secara bokeh natural ketiga HP ini sama-sama mantap. Paling yang bikin S24 FE bersinar saat zoom ya, karena tambahan telefotonya. Terus yang kedua ada A56 yang walaupun sama-sama nggak ada lensa tele kayak iPhone 13, tapi resolusi lensa utamanya lebih tinggi 50 megapiksel berbanding 12 di iPhone. Untuk zoom mentok S24 FE bisa sampai 30 kali, A56 10 dan iPhone 5 kali aja. Sedangkan buat selfie-nya secara dynamic range gue berasa A56 yang paling baik. Kalau iPhone dan S24 FE kayaknya 11-12 deh. Dan sekarang lanjut ke video yang mana secara fitur iPhone 13 dan S24 FE ada video bokeh atau nama keren di iPhone Cinematic Mode dan S24 FE Portrait Video, sedangkan A56 nggak ada. Terus salah satu fitur jagoan gue di HP Samsung adalah kemampuan buat pindah lensa depan belakang dan sebaliknya ya yang nggak dimilikin iPhone.
Untuk kualitas dari sisi shadow atau area gelap lebih bisa diangkat di A56. Bisa dilihat pohon di ujung sebelah kiri dengan warna yang lebih warm juga. Sedangkan S24 FE lebih ke cool dan yang mendekati asli iPhone. Terus satu yang kalian mesti tahu kalau perpindahan lensa di A56 nggak ada transisi, jadi kayak kepotong gitu. Sedangkan kedua HP lainnya aman. Habis itu lanjut ke ultrawide. Untuk kondisi agak backlight cukup gelap di A56. S24 FE lebih mending, dan yang cukup konsisten ya iPhone 13 sih. Emang gak diraguin lagi kalau masalah video. Cuman kalau kondisi normal cukup mirip lah ya. Terus kalau ngomongin zoom mentoknya, iPhone di 3 kali aja, A56 10 dan S24 FE 12 kali. Yang hasilnya jelas S24 FE lebih baik kalau misalnya gue bandingin sesama 3 kali ini. Lagi-lagi untuk kondisi backlight, iPhone tetap konsisten ya gambarnya, sedangkan duo Samsung agak gelap. Dan kadang iPhone nggak segan-segan buat bikin langitnya jadi putih semua supaya objek di depannya lebih terekspos dengan baik. Kalau buat selfie secara dynamic range kayaknya iPhone paling baik di sini ya, tapi tipis aja sih. Dan secara skin tone juga iPhone lebih natural dibanding A56 yang sedikit kekuningan. Sedangkan S24 FE lebih ke merah atau keunguan gitu. Habis itu kita ke low light yang beberapa kali A56 punya gambar yang terlalu warm atau kekuningan. Dan iPhone lebih mendekati asli, walaupun kadang kita bisa dapat bonus flare yang bakal lebih kelihatan pas di video. Terus untuk selfie sama-sama baik dengan detail muka yang tajam di ketiga HP ini. Terakhir buat videonya, dynamic range selfie lebih baik di iPhone ya. Lampu terang di belakang bisa diredam dengan baik. Terus untuk kamera belakang S24 FE punya gambar yang lebih gelap nih. Tapi keuntungannya kalau ada cahaya terang bisa diredam dengan baik. Habis itu tadi nih yang gue bilang untuk flare berasa banget di iPhone. Buat Duel One UI sama iOS, gue nggak bakal bahas di sini lagi ya, karena itu topik panjang sendiri yang udah gue sempat bahas di video ini nih. Kalian bisa langsung cus nonton di sana. Paling yang gue mau highlight dari sisi dukungan software, dimana saat pertama kali diluncurin, S24 FE itu punya dukungan software yang paling lama, selama 7 tahun. Habis itu A56 6 tahun dan iPhone 13 ini sekitar 5-6 tahun. Cuman karena S24 FE rilis tahun lalu, jadi udah kemakan setahun ya. Sedangkan iPhone 13 rilis di 2021, jadi mungkin sisa beberapa tahun lagi. Terus untuk dukungan AI yang paling lengkap tentu S24 FE dengan full Galaxy AI-nya yang bisa ada call assist buat translate telepon kita. Terus ada writing assist buat improve penulisan, beserta translate pesannya. Habis itu ada interpreter dan lain-lain. Sedangkan A56 nggak bisa dibilang Galaxy AI juga sih, lebih terbatas dengan nama Awesome Intelligent yang meliputi Auto Trim, Best Face, AI Select, Read a Lot di browser, dan Circle to Search. Dan gimana dengan iPhone 13 ini? Aduh, sayangnya belum support Apple Intelligence ya guys, yang mana untuk saat ini baru support di iPhone 15 Pro, Pro Max, dan semua model iPhone 16. Bahkan yang paling simple kayak AI Eraser aja belum ada sih di HP ini. Poin ini buat gue sih salah satu yang cukup disayangkan ya. Cuman ya mau gimana lagi, Apple ya tetaplah Apple. Oh ya, sama terakhir, ekosistem. Yang menurut gue ini salah satu keunggulan dari produk-produk Apple, karena interaksinya bener-bener mulus tuh. Tapi bukan artinya Samsung jelek ya, ekosistem mereka juga nggak kalah canggih. Apalagi nggak cuma support gadget kayak buds, jam, tablet, ataupun laptop, tapi integrasi dengan smart home Samsung yang menurut gue malah lebih bervariasi dibanding Apple. Buat kalian yang belum ada gambaran seberapa menyeramkannya kalau udah kecebur di dalam suatu ekosistem, bisa cek video ini deh. Lanjut untuk spek lainnya, ada beberapa hal yang kalian mesti tahu. Pertama, secara IP rating, sebenarnya beda tipis. IP67 di A56 dan IP68 di iPhone 13 dan S24 FE. Cuma yang perlu diperhatiin, untuk iPhone 13 kalian yang usianya udah cukup lama ataupun beli second, perlu diingat kalau IP68-nya bisa aja terjadi penurunan. Maksudnya ada kemungkinan udah nggak sekuat waktu awal beli ya. Bisa jadi karena sealnya udah rusak atau kena bahan kimia, perubahan suhu yang ekstrim, dan lain sebagainya. Selanjutnya buat port USB, A56 dan S24 FE udah pakai Type-C ya. Cuma emang S24 FE lebih cepet transfernya karena udah 3.2 Gen 1. Sedangkan iPhone 13 masih kabel Lightning. Terus buat kalian yang suka gonta-ganti SIM card, bakal lebih nyaman pakai Samsung karena udah dual SIM dibanding iPhone 13 yang cuma satu SIM aja. Sebenarnya iPhone itu ada yang 2 SIM, tapi itu buat negara tertentu. Satu yang gue ingat ada di Hong Kong. Kalau Singapura, Malaysia, dan Indonesia cuma satu SIM aja. Habis itu dari sisi keamanan untuk transaksi atau unlock HP kalian, iPhone itu pakai Face ID, sedangkan Samsung fingerprint. Samsung bisa juga pakai Face Unlock, tapi nggak bakal seaman pakai fingerprint ya. Plus minus sih. Ya paling untuk Face ID bakal susah kalau misalnya kalian pakai penutup muka, misalnya helm. Sedangkan fingerprint bakal susah kalau kalian pakai sarung tangan.
Terus pertanyaannya, Kalau lagi naik motor pakai helm dan sarung tangan gimana dong bang? gimana ya? Itu artinya kalau lagi berkendara, kalian jangan buka HP guys. Beres. Oh ya, terakhir buat speaker. Nah, sebelum kita ke kesimpulan, mari bahas sekilas tentang harga, khususnya harga unit baru resmi saat ini. iPhone 13 dijual seharga 8,75 juta untuk 128GB dan 10 juta buat 256. Dan kalau gue bandingin buat sesama storage 256, S24 FE lebih murah sejuta, sedangkan A56 selisih 3-4 juta, cukup jauh tuh bedanya. Untuk harga second kita nggak bahas lah ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Dan buat kesimpulan, gimana enaknya ya buat kasih tahu. Agak pusing sih kalau sekaligus 3 gini. Mungkin paling gue highlight aja beberapa poin yang penting di tiap-tiap HP. Kita mulai dari A56 yang punya harga paling terjangkau, bisa hemat lebih sekitar 2-3 juta dibanding yang lain. Terus baterai yang paling awet juga. Untuk kamera, foto, dan video udah bagus ya. Paling ada 2 catatan dari gua, yaitu video ultrawide-nya agak lemah dan perpindahan lensanya nggak mulus tuh. Untuk performance oke aja dan nggak support wireless charging. Habis itu buat iPhone 13, salah satu yang jadi poin penting ada brand Apple-nya itu sendiri, plus ekosistem. Terus punya bentuk yang paling compact di 6,1 inch dengan performance dan daya tahan baterai yang mendekati S24 FE. Belum lagi pengalaman gamingnya lebih baik tuh. Kalau untuk kamera, fotonya bagus, tapi yang paling menonjol adalah videonya, yang buat gua paling baik di antara kedua HP lainnya. Cuman HP ini juga banyak minusnya tuh, yaitu layar masih 60Hz, single SIM card, dukungan software paling pendek, harga paling tinggi, dan nggak ada dukungan AI. Gimana dengan S24 FE? Punya performance yang paling tinggi, termasuk tes download yang paling cepat dan rendering juga. Habis itu transfer data paling ngebut dengan USB-C 3.2 Gen 1. Kalau dari sisi kamera, punya foto dan video yang bagus ya, dengan nilai plusnya yaitu tambahan lensa telefoto yang nggak dipunyain A56 sama iPhone 13. Dan terakhir, dukungan full AI tentunya. Paling itu aja sih, kalau misalnya disuruh jabarin yang penting-penting versi gua. Kalau menurut kalian ada yang perlu di-mention, bisa tambahin di komen, oke? Selebihnya giliran kalian yang cocokin poin-poin tadi, bisa bikin kayak checklist mungkin, yang mana yang paling banyak dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Plus, diutamain ada di ekosistem yang sama ya, biar interaksinya makin mulus. Maksudnya kalau kalian pakai AirPods atau iPad, ya hajar iPhone. Sedangkan kalau punya Galaxy Tab atau Watch-nya A56 atau S24 FE.